Sabda TV. Namun alhamdulillah Pak, Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita beberapa bimbingan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita harus bersikap di zaman fitnah yang dahsyat itu Pak. Apa bimbingannya? Yang pertama Pak, ya, yang harus kita lakukan di zaman yang penuh fitnah yang dahsyat seperti ini, yaitu selalu sibuk dengan menuntut ilmu. Selalu sibuk dengan menuntut ilmu. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 101. Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya? Rasulullah sudah meninggal, ada hadisnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir, wa kaifa takfurun ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Itu ketika kalian terus-menerus mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini jaminan saudaraku, bahwa kalau kita senantiasa belajar Al-Quran, belajar hadis, tentunya dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya, itu adalah merupakan cara yang paling kokoh untuk menemangi diri kita dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Makanya orang yang menuntut ilmunya lemah itulah Pak, yang akan mudah terhempas Pak. Iya. Tapi orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh dia semangat untuk menuntut ilmu, insya Allah orang-orang seperti ini akan selamat biiznillah. Makanya Al-Quran ini hablullah, tali Allah. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah tali Allah ini seluruhnya. Kalau kita tidak pegang tali Allah ini Pak, kita akan terpuruk, terhempas. Iya. Makanya kelihatan Pak, banyak ikhwan yang kelihatan dia, Masya Allah di awal-awal ngaji, ya, semangat. Mulai terhempas tuh Pak, satu persatu. Kenapa? Karena Allah tahu orang siapa yang memang sungguh-sungguh menuntut ilmu, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh dia mempertahankan agamanya, dia berusaha untuk memperbaiki agamanya, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita perlu kesungguhan Pak. Ya, untuk menjaga agama kita ini butuh kesungguhan di zaman ini. Ya. Nah ini yang pertama. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda untuk mereka yang di akhir zaman itu, ya, kata Rasulullah SAW, innakum fi zamanin ta'ishuna fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu. Kalian wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini, kata Rasulullah, lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang, kata Rasulullah, suatu zaman yang para fuqahanya, orang-orang yang alimnya sedikit, tapi penceramahnya banyak Pak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu, kata Rasulullah, lebih baik dari beramal. Iya. Artinya pahala menuntut ilmu di saat itu apa? Besar sekali.
Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan di zaman ini jihad yang paling besar adalah jihad ilmu. Jihad apa? Jihad ilmu. Karena kita di zaman fitnah, Pak. Kita harus punya basirah, ilmu yang dalam untuk bisa menyikapi fitnah-fitnah ini, Pak. Nggak bisa kita menyikapi fitnah hanya dengan sebatas semangat saja, nggak bisa. Bahkan hanya sebatas semangat saja hanya akan menghancurkan. Ya kata Syekh Utsaimin apa? Al-awatif hiyal awasif. Sebatas semangat saja itu bagaikan angin ribut. Iya. Ini wasiat Nabi yang pertama bagi kita yang hidup di zaman fitnah. Selama masih ada ustadz, masih ada ulama, Pak. Ini ulama-ulama yang tersisa ini gunakan baik-baik, Pak. Kenapa? Karena masalahnya Rasulullah sudah mengabarkan bahwa semakin ke sana ulama semakin sedikit. Semakin Allah cabut itu, ya, para ulama Allah wafatkan itu. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika Allah tidak lagi menyisakan para ulama, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu pemimpin-pemimpin agama itu ditanya, fa'aftau bighari ilmin, lalu mereka ditanya tanpa ilmu, mereka menjawab tanpa ilmu, berfatwa tanpa apa? Ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah sekarang ini masih ada, Pak. Ya ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya, ya ulama-ulama, ini gunakan yang ada ini. Ya, sebelum mereka semua pergi meninggalkan kita. Sebab kalau ulama sudah pergi, khalas. Manusia tanpa ulama, kata para ulama apa? An-nas ya min dunil ulama kal bahaim. Manusia tanpa ulama itu akan jadi seperti binatang ternak. Ya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memahamkan. Di negeri kita malah ya usaha untuk menjelek-jelekan ulama itu luar biasa, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu ulama ini memang pintunya. Kalau ulama sudah dijelek-jelekan, orang tidak akan menuntut ilmu, dijatuhkan, dicari-cari kesalahannya. Ya, dengan sekuat tenaga. Supaya apa tujuan terbesarnya? Tujuan terbesarnya menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum.